Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lansari Pardi dan rekan saya Novrianti Pardi. Kami berdua akan menyampaikan materi tentang rencana pengembangan sarana dan sarana pendidikan dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Asmindri SAG MPD. Pada materi rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ini, kami akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, konsep dasar dalam perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian dari sarana dan prasarana pendidikan. Sarana merupakan alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium. Dan prasarana merupakan alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, dan sebagainya. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis sarana prasarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, maka ada 2 jenis. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Berikutnya, jenis sarana prasarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Yang pertama, ada namanya alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar, mengajar. Misalnya, buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua, alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Yang ketiga, media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 hal. Yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Lanjut, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana persekolahan akan dijelaskan oleh rekan saya berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Berikutnya, prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, prosedur yang harus kita lakukan yaitu identifikasi dan menganalisis kebutuhan sekolah. Hal-hal yang terkait dalam identifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah diantaranya: 1. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan sekolah. 2. Adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian. Yang berikutnya, adanya kebutuhan sarana dan prasarana yang dirasakan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi guru atau pegawai sehingga turut mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, adanya persediaan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran mendatang. Lanjut, prosedur yang kedua, inventarisasi prasarana dan prasarana yang ada setelah diidentifikasi dan analisis kebutuhan yang dilakukan. Selanjutnya, diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengadakan seleksi. Yang keempat, sumber anggaran atau dana, pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan dari APBN dan APBD dan bantuan dari BP3 atau komite sekolah. Langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut adalah tahapan dari sebuah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya: 1. Menerima seluruh masukan pembelian peralatan lembaga pendidikan yang disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dan mendata keterbatasan peralatan lembaga pendidikan. Yang kedua, menata rencana kebutuhan peralatan lembaga pendidikan dalam rentang waktu yang diperlukan. Misalnya, buat 1 triwulan atau 1 tahun ajaran. Yang ketiga, mensinkronkan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang ada sebelumnya dengan cara membaca buku inventaris atau buku induk barang. Yang keempat, mensinkronkan rencana kebutuhan dengan biaya sekolah yang ada. Yang kelima, penentuan rencana penyediaan akhir. Kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Langkah-langkah pengadaan meliputi: 1. Menampung semua usulan pengadaan dari berbagai sumber, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan stakeholders. Yang kedua, menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Tata cara pengadaan yang dapat ditempuh antara lain: yang pertama, pembelian; yang kedua, pembuatan atau produksi sendiri; yang ketiga, penerimaan hibah dan bantuan; yang keempat, penyewaan; yang kelima, pinjaman; yang keenam, pendaur ulang; yang ketujuh, penukaran; dan yang kedelapan, perbaikan atau rekondisi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 9. Semua kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.